Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan mencoba membahas soal yang berkaitan dengan masalah trigonometri. Ini adalah dasar ya trigonometri awal. Sebelum saya membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Untuk pembahasan soal trigonometri yang lain, silahkan kalian buka playlist saya ya, di playlist channel YouTube saya. Di situ sudah ada beberapa soal pembahasan soal yang berkaitan dengan materi trigonometri. Atau mungkin kalian mencari pembahasan soal yang berkaitan dengan materi lain yang ada di fisika atau matematika, silahkan kalian buka di playlist channel YouTube saya. Baik, untuk soalnya nanti akan ada 2 soal. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Yang pertama, tentukan nilai X dari segitiga berikut. Jadi ada segitiga ya. Segitiga A, C, A, B, C dengan siku-sikunya di C. Yang ditanyakan adalah nilai X. Nilai X berarti yang ini ya. Nah, kalau mencari nilai X, kita karena ini bentuknya siku-siku, kita tinggal menggunakan Pitagoras. Jadi X sama dengan akar sisi miring yaitu AB dikuadratkan, kita kurangi dengan sisi AC di kuadrat. Berarti nanti akar AB-nya 13, kemudian AC-nya 5 kuadrat. Ini sebenarnya triple Pitagoras ya. Kalau misalkan kalian hafal triple Pitagoras, berarti kalian bisa langsung menebak hasilnya berapa. Nah, 13 kuadrat itu adalah 169. Kemudian 5 kuadrat itu adalah 25. 169 dikurangi 25, 9 kurang 5 kan 4, 6 kurang 2 4, 144. Akar 144 berapa? 12. Jadi jawabannya adalah 12. Jadi X nya adalah 12. Semoga kalian paham ya. Ini adalah soal yang mudah ya, karena di SMP kita sudah belajar teorema Pitagoras. Kemudian soal yang kedua, diketahui segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi PQ. PQ berarti yang ini, itu adalah 8 cm. Kemudian QR itu berarti yang ini ya, 6 cm. Tentukan ke-6 perbandingan trigonometri. Yang ditanyakan ke-6 perbandingan trigonometri. 6 perbandingan trigonometri itu adalah sin, kemudian cos, tangen, kotangen, kemudian secant, dan kosekan. Ya, ada 6 ya. Nah, kita cari satu-satu deh. Sebelum kita mencari nilai sin, cos, tangen, kotangen, secant, dan kosekan, kita cari dulu sisi PR. Untuk mencari sisi PR, kita menggunakan Pitagoras ya, sama dengan yang nomor 1. Berarti nanti karena yang dicari adalah sisi miringnya, berarti sisi PQ ya, sisi PQ dikuadratkan, kita tambahkan dengan sisi QR di kuadrat. Ini 6, 8, ini sebenarnya juga triple Pitagoras ya. Tapi tetap akan saya hitung dengan menggunakan cara ini, PQ kuadrat plus 6 kuadrat. Karena nanti siapa tahu ada yang belum tahu triple Pitagoras, sehingga nanti kalau misalkan saya langsung jawab di angkanya, nanti ada yang bertanya. Nah, 8 kuadrat 64, kemudian ditambah 6 kuadrat 36. 64 tambah 36 itu adalah akar 100. Berarti nanti akar 100 berapa? Yaitu 10 cm. Berarti nanti di sini adalah 10 cm. Nah, ketemu, kita tinggal nyari satu-satu ya perbandingan trigonometri ke-6-nya. Yang pertama kita cari sin alfa. Alfanya di sini ya.
sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Ya, ini adalah nilai sin. Sebentar, saya kotakin aja dulu ya. Nah, berarti nanti untuk mencari nilai sin alfa, sisi depannya, sudutnya di sini, depannya berarti 8 per sisi miringnya 10. Atau kalau disederhanakan sama, atau kalau dijadikan bentuk desimal berarti 0,8. Ya, atau kalau dijadikan bentuk yang sederhana jadinya 4/5. Ini untuk nilai sinnya. Kemudian kita cari nilai cos. Kita cari nilai cos. Nah, di sini aja ya. Cos alfa sama dengan, nah kalau cos alfa itu adalah sisi di samping sudut per sisi miring. Ini adalah nilai cosinus. Ya. Nah, berarti kalau digambar, sisi yang di depan sudut yang mana? Sisi yang di samping sudut mana? Sudutnya di sini, berarti sisi yang di sampingnya adalah 6. Berarti nanti nilai cos alfanya sama dengan 6 per sisi miringnya adalah 10. Atau 3/5 ya. Atau kalau dijadikan ke desimal sama dengan 0,6. Kemudian lanjut tangen alfa. Kalau mencari tangen itu adalah perbandingan sisi di depan ya per sisi di samping. Ini adalah untuk mencari tangen. Ya. Berarti nanti sisi yang di depannya yang mana? Sisi yang di depannya itu adalah 8 per sisi yang di sampingnya 6. 8/6 bagi 2, 4/3. Nah, ketemu. Sekarang kita cari kotangen. Cari kotangen alfa. Kotangen itu adalah sisi yang di samping sudut kita bagi dengan sisi di depan sudut. Ini adalah nilai kotangen. Berarti sisi yang di depan sudut yang mana? Saya kotakin dulu ya. Berarti sisi yang di depan sudut, yang di samping sudut yang mana? Sisi yang di samping sudut berarti yang ini ya, 6 per sisi yang di depannya adalah 8. Atau 3/4. Kemudian lanjut untuk nilai sekan ya, sekan alfa. Sekan alfa itu adalah sisi miring per sisi di samping sudut. Jadi sekan itu adalah sisi miring per sisi di samping sudut. Nah, sisi miringnya berapa? Sebentar, saya kotakin dulu. Berarti nanti nilai sekannya, sekan alfa, sisi miringnya emang yang mana nih? Sisi miringnya adalah tadi nih ya, 10. Berarti nanti ini adalah 10 ya. 10 per sisi sampingnya 6. Berarti 10/6. Atau sama dengan 5/3. Kemudian yang terakhir itu adalah
kosekan ya, kosekan alfa berarti sisi miring ya per sisi depan atau sisi yang ada di depan sudut. Ya, ini adalah kosekan. Berarti nanti kalau mencari kosekan sisi miring tadi kan ini 10 ya. Berarti 10 per yang di depannya tadi berarti ini ya 8. Berarti 10 per 8 atau sama dengan 5 per 4. Ya, baik, demikian pembahasan soal dari saya. Semoga kalian paham ya. Ini adalah soal trigonometri dasar atau trigonometri awal. Kalau tidak salah di kelas 10. Jadi mengenal perbandingan dari sisi-sisinya atau nilai-nilai dari sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Jika kalian ada yang masih belum paham, silahkan kalian putar atau kalian replay lagi videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentarnya di bagian mana yang kalian belum paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di video pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.